Setelah V-Series yang ngeluarin versi 5G lewat Vivo V23 5G, ternyata seri Y kini juga punya varian 5G pertamanya. Melalui Vivo Y75 5G ini, kini kalian udah bisa dapetin HP 5G versi paling terjangkau, yang untuk flash sale-nya dijual di harga Rp3.999.000. Selain desainnya yang mengadopsi seri kakaknya yang kini udah mulai mengotak, apa saja nih kelebihan dari Vivo Y75 5G ini? Yuk kita unboxing dulu sebentar ya guys. Ini dia tampilan box Vivo Y75 5G, yang terlihat masih identik dengan Vivo Y series lainnya. Cuma ada tulisan Vivo Y75 5G dan sekilas tampilan desain bodi belakangnya. Bagian atas dan bawah dus cenderung polos, dan di bagian belakang dus ada 4 selling point utamanya. Dan varian yang akan saya unbox kali ini berwarna glowing galaxy, dengan kapasitas RAM dan ROM 8/128 GB. Langsung kita buka dulu boxnya. Pertama ada dus kecil yang isinya buku manual dan kartu garansinya. Lalu ada bonus jelly case bening. Baru kemudian unit Vivo Y75 5G. Adapter charger berdaya 18 watt, kabel data USB Type-C, dan terakhir pin SIM tray ejector. Itu dia isi dalam kemasan bawaannya. Kita rapikan dan lanjut ke unit device-nya. Ini dia tampilan Vivo Y75 5G dengan warna glowing galaksinya. First impression lihat tampilan desainnya ini udah langsung terasa kesan mewahnya. Udah nggak kayak seri Y aja ya, kalau sekarang tren desain smartphone udah mulai pada mengotak semua kayak gini. Tapi untuk build quality-nya masih terasa banget Y seriesnya. Walau bodi belakangnya berbahan plastik, namun terasa cukup solid dan kokoh. Bodi belakangnya ini juga memiliki efek perubahan warna jika terkena pantulan cahaya. Cukup terasa keset dan tidak mudah ninggalin bekas sidik jari. Bagian atas ada lubang mic dan lubang untuk membuka slot dual SIM card yang bertipe hybrid. Bagian kanan ada tombol volume dan power yang sekaligus untuk sensor sidik jari. Bagian kiri polos. Lalu di bagian bawahnya ada lubang jack audio, mic, charger, dan speaker. Jadi karena desainnya identik dengan Vivo V23e ataupun seri Y33s, langsung kita compare aja pada bagian desain dan modul kameranya. Gimana guys, Vivo Y75 5G ini lebih mirip seri kakaknya atau adiknya nih? Yang jelas sih perbedaan yang mendasar cuma di bagian peletakan lensa kameranya. Tapi kalau sekilas hampir gak ada bedanya, bahkan hingga varian warnanya. Dari ketiga seri ini, ternyata punya berat dan ketipisan yang berbeda. Vivo Y75 5G beratnya 187 gram dan tipisnya 8,25 mm. Sedangkan Vivo V23e beratnya 172 gram dan tipisnya 7,4 mm. Dan Y33s beratnya 182 gram dan tipisnya 8 mm. Tapi ketiganya ini punya kesamaan dalam warna bodi belakangnya, yang terlihat berkilau dan bisa memantulkan warna yang berbeda ketika terkenal cahaya dari sudut yang berbeda. Next pada bagian desain modul kameranya nih, yang terdapat logo 5G serta tulisan triple kamera di bawahnya. Asli dah, desain modul kayak gini nih, yang simple namun tetap terlihat keren dan mewah. Kamera utamanya sebesar 50 megapiksel naik kamera, di bawahnya ada kamera bokeh sebesar 2 megapiksel, dan di sebelahnya terdapat kamera makro 2 megapiksel. Oke, kita nyalakan dulu dan lihat tampilan desain depannya. Ini dia tampilan desain layar depannya, yang langsung terlihat masih menggunakan desain layar water drop notch yang minimalis. Sedangkan untuk bezelnya cenderung tipis di kedua sisinya, cuma emang masih rada tebal di bagian atas dan bawahnya. Sekalian kita compare juga nih desain layarnya dengan Vivo V23e dan Y33s. Yang ternyata untuk ketebalan bezelnya juga terlihat identik semua. Cuma emang desain notch di Vivo V23e saja nih yang terlihat berbeda. Di bagian poninya, Vivo Y75 5G ini terdapat kamera selfie 16 megapiksel yang punya fitur eye autofocus. Vivo Y75 5G ini punya layar sebesar 6,58 inch Full HD Plus yang berpanel IPS dan refresh rate standar di 60 Hz. Untuk tingkat kecerahannya sendiri sudah tergolong terang. Kurang lebih kayak gini nih kalau cuma buat nonton video dari YouTube. Cuma emang untuk bagian speakernya aja nih yang kurang maksimal karena masih pakai mono speaker. Tapi jangan salah sih, walau cuma satu speaker aja, menurut saya kualitas suaranya udah termasuk oke. Coba kalian dengerin sendiri aja nih.
Dan ketika dicek di About Phone, Vivo Y75 5G ini sudah pakai Vantage OS 12 yang berbasis Android versi 12. Ditenagai chipset Dimensity 700 octa-core, didukung dengan RAM 8GB plus 4GB extended RAM, dan punya storage internal sebesar 128GB yang masih bisa ditambah extended memory mencapai 1TB. Saat dites pakai Antutu versi 9, skornya bisa tembus mencapai 319 ribuan, dengan skor CPU dan GPU di 80 ribuan. Performa HP ini sih udah termasuk oke nih kalau untuk kinerja yang berat seperti buat ngegame. Game PUBG Mobile masih bisa dapetin settingan Smooth Ultra dengan gameplay yang beneran smooth dan minim terjadi frame drop. Untuk detail data gaming testnya nanti akan kita bahas pada video yang berbeda. Sekalian kita tes juga nih ketahanan baterai sebesar 5000 mAh-nya. Fitur NFC multifunction juga nggak ketinggalan sudah dihadirkan pada seri ini. Sedangkan di fitur kameranya ada mode malam, portrait, foto, video, dan di lainnya ada mode 50 megapiksel, mode pano, foto live, slow-mo, time-lapse, pro, stiker AR, dan dokumen. Dan berikut adalah sampel dulu beberapa contoh hasil jepretan kameranya. Jadi menurut saya Vivo Y75 5G ini menawarkan desain Y-series terbaik, fitur yang lengkap hingga jeroan yang mumpuni. Namun untuk mengetahui seberapa optimal chipset Dimensity 700 5G di seri ini, nanti akan kita bahas di video reviewnya. Yang jadi nilai minus di impresi awal ini sih cuma di bagian dual SIM-nya yang bertipe hybrid. Jadi kalian harus merelakan slot satu SIM-nya jika ingin menambah memori eksternalnya. Gimana nih guys menurut kalian tentang Y-series yang udah mulai naik kelas ini? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.